Langsung aja kita mulai. Selamat datang di pembahasan ke-21 kita. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah sirkuit yang fungsinya krusial banget buat keawetan komponen kalian, yaitu snubber sirkuit. Ibaratnya, ini adalah sang pawang atau penjinak energi liar buat MOSFET kalian. Kalau kalian udah ngikutin seri elektronika daya ini, kalian pasti sadar kita lagi masuk ke pertarungan puncaknya nih. Coba bayangin, ini kayak adegan misteri pembunuhan. Sebuah MOSFET lagi kerja santai, ngalirkan arus dengan normal. Tapi tiba-tiba, bam! Dia meledak, hancur berkeping-keping, tepat di sepersekian detik pas proses switching terjadi. Apalagi pas dia dimatiin. Pertanyaannya, kenapa sih MOSFET sering banget kalah justru di momen paling krusial ini? Siapa sebenarnya pembunuh tak kasat mata di baliknya? Jawabannya balik lagi ke hukum alam atau fisika dasar yang nggak bisa kita lawan. Entah itu motor listrik, trafo, atau induktor, semua beban induktif itu punya kebiasaan menyimpan energi di dalam medan magnet. Masalahnya, pas kita secara paksa memutus arus itu tiba-tiba pakai saklar kayak MOSFET, energi yang udah terperangkap tadi nggak bisa nguap gitu aja. Energi itu harus keluar saat itu juga, dan dia bakal nyari jalan pintas secepat mungkin. Kalau kalian perhatikan bentuk gelombangnya, ngeri banget sebenarnya. Pas arus diputus secara mendadak, sisa energi induktor tadi langsung bertabrakan sama induktansi parasitik yang ada di sistem. Hasilnya, muncul lonjakan tegangan atau spike yang luar biasa tinggi yang langsung diikuti sama osilasi liar frekuensi tinggi yang naik turun dengan cepat. Nah, energi liar yang mengamuk inilah yang lagi asik menghantam perangkat kita. Hantaman brutal tadi ujung-ujungnya bikin kondisi fatal yang di dunia engineering kita sebut sebagai avalanche failure. Ini benar-benar kondisi yang mematikan. Di titik ini, tegangan antara drain dan source tiba-tiba melonjak jauh ngelewatin batas maksimum yang bisa ditahan sama si MOSFET. Spike energi ini nembus ketahanan komponen, memicu panas berlebih dalam sekejap mata, dan ya, tamatlah riwayat MOSFET kita. Kejadiannya sangat brutal dan super cepat. Terus gimana dong cara nyelamatin MOSFET kita dari pembunuh ini? Nah, disinilah pahlawan kita beraksi, rangkaian snubber. Lewat skema yang sebenarnya cukup simpel ini, kita memasang sirkuit snubber secara paralel menyeberangi si MOSFET. Fungsinya super krusial, dia bertugas ngasih jalur alternatif sementara yang aman. Jadi saat MOSFET dimatikan, energi liar yang kebingungan nyari jalan keluar tadi bisa dialihkan dan dibuang dengan aman ngelewatin jalur snubber ini. Dan perbedaannya ini benar-benar kayak bumi dan langit buat keawetan komponen kalian. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, tanpa pakai snubber, tegangannya melambung liar dan bergetar hebat banget. Ini yang sering bikin noise atau interferensi elektromagnetik di mana-mana. Tapi begitu snubber dipasang, lihat deh perbedaannya. Luar biasa kan? Gelombangnya seketika jadi rata dan teredam manis. Snubber ini langsung rem laju kenaikan tegangan dan mencekik osilasi perusak itu sebelum mereka sempat bikin sistem kalian hancur. Yuk kita kenalan sama tipe yang paling umum dipakai, RC snubber. Sesuai banget sama namanya, ini cuma gabungan seri dari satu buah resistor dan satu buah kapasitor. Biarpun sederhana banget, cara kerjanya mirip kayak low pass filter loh. Kapasitor bertugas nelan lonjakan tegangan yang super cepat tadi, nahan energinya sebentar, terus si resistor pelan-pelan nyerap energi itu dengan cara ngubahnya jadi panas buat dibuang ke udara. Sesimpel itu, tapi berhasil nyelamatin seluruh rangkaian kalian. Tapi tunggu dulu, gimana kalau kita lagi berhadapan sama beban induktif yang ukurannya raksasa, kayak motor besar atau sirkuit daya tinggi gitu? Kalau kalian maksa pakai RC snubber biasa, panas yang kebuang bakal terlalu ekstrim. Makanya kita pakai yang namanya RCD snubber. Tambahan huruf D di situ adalah dioda. Dioda ini maksa arus buat mengalir satu arah aja. Jadi dia nangkep pukulan balik yang berat dari energi induktif tadi masuk ke kapasitor. Terus dikuras dengan santai lewat resistor tanpa bikin rangkaian kalian stres pas saklar nyala lagi. Jadi kalau kita jejerin dan bandingin keduanya nih, kalau kalian bikin sirkuit ukuran kecil sampai menengah dan tujuan utamanya cuma buat ngeredam noise frekuensi tinggi atau EMI, RC snubber udah paling juara deh. Sederhana dan murah. Tapi kalau kalian lagi mendesain inverter raksasa yang lonjakan tegangannya ekstrim, RCD snubber bakal jauh lebih efisien buat jaga suhu komponen tetap aman. Walaupun ya desainnya sedikit lebih ribet dan makan tempat. Nah, ini poin yang paling penting. Dan tolong kalian ingat-ingat terus ya fakta fisika yang satu ini. Snubber itu bukan alat sulap penghilang energi. Di dunia ini, kita nggak punya kemampuan gaib buat ngilangin energi gitu aja dari alam semesta. Yang dilakukan snubber itu adalah mengambil alih kendali. Kita memindahkan energi spike yang tadinya liar dan merusak, kita kurung, dan kita buang pelan-pelan sebagai panas yang sepenuhnya bisa kita kontrol. Pasti kalian kepikiran,
Ada harganya nggak sih? Pasti ada dong. Namanya juga engineering, pasti selalu ada trade-off alias untung rugi. Untungnya jelas, MOSFET kalian bakal jauh lebih awet dan aman, lonjakan tegangan turun drastis, dan perangkat gampang lulus uji EMI. Tapi ruginya, kalian harus rela kehilangan sedikit daya yang berubah jadi panas di dalam resistor snubber, dan ini juga bakal sedikit memperlambat kecepatan perpindahan saklar. Dan dari kerugian kecil tadi, kita jadi belajar soal satu mentalitas mahal yang harus dimiliki sama insinyur sejati. Insinyur itu nggak ngabisin waktu buat nyari sirkuit ajaib yang no loss atau tanpa kerugian sama sekali. Karena itu mustahil. Yang kita cari adalah sebuah rangkaian di mana kerugian dayanya itu bisa terprediksi, ada di titik yang kita inginkan, dan tentunya bisa kita kendalikan sepenuhnya pakai sistem pendingin kita. Tapi hati-hati banget nih, semua hitung-hitungan matematis snubber kalian itu bakal percuma dan sia-sia kalau peletakannya ngawur. Meskipun kalian pakai komponen snubber yang kualitasnya dewa, kalau dipasang terlalu jauh dari si MOSFET, induktansi dari jalur tembaga di PCB itu sendiri justru bakal nyiptain noise atau osilasi frekuensi tinggi yang baru. Hukum mutlaknya, snubber harus diletakkan secara fisik nempel sedekat mungkin sama komponen switching buat bener-bener ngebungkam noise. Ingat, jarak itu segalanya. Coba kita tarik napas sebentar dan melihat gambaran besarnya. Memahami elektronika daya itu ibarat main puzzle logis yang panjang. Semuanya nyambung. Kita mulai dari kenalan sama gate charge. Terus kita berantem ngelawan Miller effect di pembahasan ke-19. Terus kita belajar gimana penundaan itu memicu parasitic inductance di sesi ke-20. Induktansi itulah Bianchi-Roxy voltage spike. Dan hari ini kita menyelesaikan kepingan puzzle itu dengan menghadirkan snubber buat menjamin keamanan total. Sebagai penutup buat materi hari ini, saya pengen kata-kata ini nempel di kepala kalian tiap kali kalian mau ngedesain papan sirkuit daya. MOSFET itu nggak pernah rusak sendirian. Dia nggak mati karena cacat pabrik secara tiba-tiba. Dia selalu jadi korban. MOSFET dibunuh oleh energi liar di dalam sistem yang gagal kalian kendalikan. Jadi, jadilah pengendali energi yang baik, maka komponen kalian bakal bertahan selamanya. Nah, ngomong-ngomong soal tata letak komponen di PCB tadi, ini ngebawa kita ke misteri besar selanjutnya nih. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa MOSFET super premium yang harganya mahal banget bisa gampang meledak hancur lebur, sementara MOSFET receh seharga 3.000-an perak malah awet sentosa di rangkaian lain? Kunci rahasianya ternyata ada di layout PCB kalian. Kok bisa gitu? Nah, rahasia ini bakal kita bongkar habis-habisan di pembahasan materi mendatang. Jangan sampai kelewatan ya. Terima kasih udah ngulik bareng hari ini dan sampai jumpa.